Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Renal Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia. Ini mulut saya kalau bilang Universitas ini Gajah Mada gitu kan. Universitas Indonesia. Senior Social Development Specialist World Bank, Satoshi San. Pak Agung Wirawan dari PricewaterhouseCoopers sebagai Quality Assurance Partner, Bapak Andin, Direktur Utama Lembaga Pengelola LPDP, rekan-rekan sekalian dari Kementerian PUPR yang sangat saya cintai dan saya banggakan, khususnya generasi muda PU. Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena acara ini sudah ditunda 2 kali dan itu adalah permintaan saya karena saya ingin mendengarkan betul apa itu ESG. Jadi bukan karena saya nggak ada waktunya, tapi saya ingin mendengarkan betul apa itu namanya ESG. Apa bedanya dengan AMDAL? Kenapa kok harus sekarang dengan ESG? Orang ekonom itu biasanya bikin terminologi yang baru-baru. Jadi saya pikir kita dengarkan bersama ini. Yang saya tahu bahwa kaidah-kaidah yang perlu diikuti dalam ESG adalah terutama untuk meningkatkan daya saing kita. Karena yang merupakan global kriteria untuk pelaksanaan terutama pembangunan infrastruktur, tadi yang disampaikan Pak Andin tentang tata kelola. Jadi kalau investor mau masuk, kalau melihat tata kelola kita jelek, pasti dia nggak akan masuk. Jadi ini saya kira menjadi tantangan kita ke depan. Saat ini nampaknya penerapan prinsip environmental, social, and governance, kalau tadi Pak Subki bilang ESG, ya orang Madura soalnya kan. Orang Madura pakai bahasa Inggris. Kita lihat saja, pakai kaosnya, di dalamnya masih ada bajunya. Madura saya memang itu saya kira itu bukan nasib loh itu karena sudah memang karakter Madura. Nggak boleh marah loh ya. Ini merupakan ESG ini merupakan parameter yang lazim digunakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga segala bentuk aktivitas dan pengambilan keputusan harus memenuhi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Saya nggak mau terlalu panjang itu karena saya justru ingin mendengar dari Pak Profesor dan Pak Agung, Pak Satoshi, untuk kita, nanti kalau saya terlalu banyak membaca apa yang ditulis oleh penulis ini malah keliru gitu kan. Jadi nanti biar kita dengarkan langsung dari Pak Renal Kasali. Saya ingin menyampaikan untuk yang generasi muda yang akan melanjutkan studi, ini yang lebih penting. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Andin, sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah bekerja bersama dengan Pak Andin, dengan LPDP untuk minta kuota minimal 100 bagi PU. Tapi enggak pernah tercapai. Ya, akhirnya saya siapkan lebih dari 200 tiap pendaftaran. Nah, baru jebol 102. Itu dari 200 sekian yang kita siapkan. Jadi memang LPDP ini adalah lembaga yang memang mempersiapkan generasi muda ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, lebih tinggi. Kalau kami dulu, saya, Pak Hedi, siapa lagi, yang ditugaskan ke luar negeri pasti terjun bebas. Saya yang dari Kupang, yang nggak ngerti apa-apa, atau kursus. Saya pernah sampaikan ke Pak Renal Kasali, dengan TOEFL 387, kemaki kan itu, 387 itu berarti yang benar cuma 1 itu. Tapi memang saya sengaja, besok mau tes, saya nggak belajar. Teman-teman lain pada belajar, saya enggak. Karena saya pengen tahu basic saya berapa, yaitu 307, muter, ya kan.
Tapi dengan begitu saya ikut belajar bahasa Inggris dengan benar. Mungkin kalau saya dulu dites sudah jadi master sendiri. Karena setiap duduk nongkrong di kamar mandi itu saya baca apa itu yang namanya sampo, luxury sampo, apa gitu. Mana ini yang namanya adjektifnya, mana verbnya. Saya analisa itu. 11 jam per hari saya belajar bahasa Inggris selama 10 jam selama 11 bulan. Saya kos di Wisma Karya di Blok M itu kan. Tapi saya belajar betul bahasa Inggris, bukan belajar TOEFL, tapi belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya bisa tembus tes pertama 530, okay? Sehingga saya harus bisa berangkat duluan. Jadi saya ingin saudara-saudara sekalian setelah lulus ini memang benar-benar bisa menikmati belajar itu dengan baik. Bersyukur. Jadi dari sekian ratus orang tadi Pak Andin bilang, Anda ini diterima, lulus pada saat pendaftarnya meledak. Kalau saya sampaikan itu berarti anugerah, saudara. Ya. Kalau Anda mendapatkan anugerah, pastinya bersyukur. Kalau Gusmus bilang, kenapa orang bersyukur? Karena dia sadar anugerah. Orang naik haji karena anugerah dan bersyukurnya 2 kali. Pada saat mau berangkat dan pulang, bersyukur. Tapi orang bisa sholat, ada yang pernah bersyukur? Padahal itu sama-sama rukun Islam. Karena dia nggak merasa bahwa sholat itu satu anugerah. Itu orang mau misalnya ada yang sakit, mohon maaf, nggak bisa kentut. Supaya bisa kentut itu bisa puluhan juta. Jadi orang kentut itu jangan dimarahin, itu anugerah itu. Bersyukurlah. Ya, Anda pertama dengan bersyukur bahwa Anda sudah diterima, dibiayai oleh LPDP. Hanya dengan sekolah saudara akan merubah jalan hidup saudara sekalian. Ya, nggak ada lain. Jadi sekali lagi saya terima kasih pada LPDP, Bapak Direktur Utama dan Bapak Direktur LPDP yang telah menyiapkan anak-anak kami. Ini anak-anak apa adik-adik ini? Sampai sing tua ya, enggak anak. Adik-adik kami untuk sekolah lebih tinggi. Saya pernah nulis dengan Pak Rena Kasali, fighting for better education. Harus fight. Sekolah terutama di luar negeri, mau dapat A itu harus kerja keras. Kalau biasa-biasa saja mungkin B, tapi kalau C itu pasti malas. Ya, graduate student itu kalau biasa-biasa dapat B dia. Kalau untuk A harus kerja keras. Kalau C pasti dia malas. Saya dulu dapat D. Itu semester pertama. Jadi orang semester pertama itu semester gila pasti. Kalau saya dulu, tapi mungkin sekarang sudah lain suasananya. Dulu tahun 87, saya dari Kupang langsung ke Amerika, itu semester gila. Pertama kali keluar negeri, langsung di snow yang minus 40 derajat Celcius. Saya pikir ini jangkrik Amerika ini. Padahal sendiri saja saya di apa yang namanya di studio apartemen. Kalau bangun itu lihat kompor itu ngamuk saya. Kan harus masak sendiri kan. Studio itu. Jadi kalau bangunnya lihat kompor apa oven itu, aduh jancet. Tapi kita harus fight. Jadi saudara sekalian, jalan sekolah nanti, ini semester apa nanti? Fall? Kalau yang di bagian utara, mulai semester berapa sekolahnya? Siapa yang mau ke luar negeri 74 orang? Angkat tangan. Loh, ya, angkat tangan. Angkat tangan aja, males itu gimana ini. Sekolah di mana ini? Semester kapan masuk? Ibu, Mbak, semester kapan? Februari di Melbourne itu mana ya? Kalau Februari berarti summer. Ada yang di bagian utara, Februari, Amerika siapa? Inggris, semester apa? Hah? September sudah fall ya, apa? Winter, fall. Itu mau masuk
dingin itu, tapi enggak, nikmati itu. Okay? Jadi saudara sekalian, jangan takut dengan semester ini. Kalau sekarang pasti sudah lain sekali suasananya, situasinya. Jadi saya yakin Anda semua siap untuk mulai sekolah di semester tahun ini. Selamat belajar, ya. Nikmati itu sekolah. Saya selama sekolah ini, saya S1, S2, S3 itu beasiswa terus. Pertama Supersmart, USAID, terus OTO, oke? Nggak pernah satu hari pun saya bolos. Nikmati itu sekolah. Okay? Hanya dengan sekolah kita bisa merubah jalan hidup kita. Sekali lagi terima kasih LPDP atas persiapannya dan pada generasi muda, orang-orang BU yang akan sekolah, paling 2 tahun, mungkin 2 tahun nanti Anda pasti sudah menjumpai PUPR yang punya saudara sekalian. Kami sudah nggak ada lagi nanti 2 tahun lagi. Jadi Anda PU punya kamu, ya. Dan saya tadi baru dapat berita dari Pak Binsar, ini ada Mak Andin, jadi mudah-mudahan usulan penyesuaian tukin kita sudah disetujui oleh Ibu Menteri Keuangan. Okay. Ini memang saya minta pada Bu Menteri Keuangan untuk bisa saya umumkan di 3 Desember nanti. Dan ini Bu Menteri Keuangan sudah menyetujui itu. Okay. Ini mudah-mudahan tukin kita menjadi 100%. Okay. Itu kewajiban saya untuk saudara sekalian. Setelah saya sampaikan kewajiban saya minta hak saya nyambut gawe. Okay. Sekolah yang benar, kerja yang benar. Saya sudah memberikan kewajiban saya memperhatikan kesejahteraan saudara-saudara. Jadi fair, kan? Anda punya hak untuk diperhatikan, tapi Anda punya kewajiban kepada organisasi Kementerian PUPR. Are you ready? Are you ready? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.